Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati DKM Masjid Raya Tanjung Buanai, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan atau mungkin kita sendiri yang berucap bahwa hidup ini haruslah berusaha agar mendapatkan kesuksesan. Bagi orang-orang yang menganut paham materialistik atau materialisme, tolak ukur suksesnya seseorang itu pasti akan dilihat dari materi-materi yang dimiliki. Dan paham inilah yang dikembangkan atau yang dihembuskan oleh orang-orang yang notabene mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu bagi kita umat Islam, kaum muslimin yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, punya tolak ukur sendiri bagaimana seseorang itu bisa disebut dengan sukses. Tentu kalau kita ingat kembali atau kalau kita baca kembali makna dari doa sapu jagat yang sering kita baca setiap selesai kita sholat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu kebaikan hidup ketika masa-masa hidup di dunia ini, dan kemudian yang kedua kita diberikan kebaikan ketika nanti di kehidupan akhirat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi yang pertama tolak ukur bahwa seseorang itu dikatakan sukses, pertama kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab itu beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tetapi sebagian ada yang beriman dan lebih banyak dari mereka yang fasik. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walau amana ahlul kitab. Nah, seandainya ahlul kitab itu kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik. Artinya bahwa tolak ukur suksesnya hidup tidak itu adalah tergantung apakah dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, betapapun kesuksesan dunia ini dia capai, betapapun dia mau untuk berbagi dengan orang lain dengan materi-materi yang dimiliki, maka semuanya akan dihitung nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukurnya apakah dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian keimanan itulah yang jadi dasar, yang jadi modalnya ketika dia mencapai kesuksesan dunia ini, maka itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita ketika iman itu dikesampingkan, ketika dia mencapai kesuksesan secara materi,
dan itu tidak akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Makanya beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan public figure yang sering tampil di layar kaca kita. Kalau ditelusuri bagaimana kehidupan mereka yang bergelimang dengan harta, bahkan dikatakan hampir tiap bulan, bahkan dalam setahun itu berkali-kali traveling, melakukan perjalanannya ke luar negeri atau ke Amerika, bahkan punya tempat atau rumah di perumahan mewah di Amerika yang disebut dengan Beverly Hills. Kemudian apa yang terjadi, ya? Dan olahraganya adalah olahraga yang notabene dimiliki orang kaya, golf, main kuda dan semacamnya. Tetapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ternyata secara materi dimiliki semuanya itu tak memberikan kebahagiaan, ujung-ujungnya lari ke narkoba. Ketika mereka sudah bergelimang harta, mereka mengejar segala kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi kemudian lupa sebagai tanggung jawabnya hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk mempelajari agama, sekedar identitas di KTP-nya, maka yang terjadi adalah yang seperti ini. Walaupun cukup secara harta, melimpah secara harta, jabatannya yang mentereng, tetapi kemudian tidak mau dia untuk mengisi rohaninya, maka itu hanyalah kesenangan yang sementara dan menipu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Maka kuncinya adalah iman. Kalau imannya kuat, kalau imannya betul-betul menajam, ya, tajam dalam kalbunya, maka walaupun hidup hanya pas-pasan secara materi, tapi kebahagiaan, ketenangan jiwa akan bisa diperoleh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tolak ukur bagaimana kesuksesan dari sudut pandang Al-Qur'an, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari nerakanya. Inilah dalam ayat yang sering kita baca, surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ini diantara yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa orang disebut sukses atau tidaknya kalau nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga yang kenikmatannya hari ini tidak bisa kita bayangkan, belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan dunia, yang kenikmatan surga yang Allah janjikan. Dan tentu inilah sukses yang secara hakikatnya bagi orang-orang beriman. Allah jauhkan dari neraka, yang neraka tentu disediakan bagi orang-orang yang kufur. Makanya ketika orang-orang beriman melihat segala kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada orang-orang yang notabene mereka kafir, bergelimang harta, bahkan mereka serakah terhadap dunia, menghalalkan segala cara, ketika diberikan jabatan-jabatan itu disalahgunakan untuk menumpuk kekayaan, tetapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang beriman diminta tidak boleh iri ketika orang-orang kafir diberikan kemudahan segala hal dalam urusan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diagian sagalonyo, tapi besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan azabnya. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan dalam urusan harta hari ini,
kemudahan dalam urusan materi hari ini, maka tentu kalaupun bisa dan harus kita peroleh adalah bagaimana nanti kehidupan akhirat kita lebih baik. Karena idealnya doa yang kita ucapkan dapat kebaikan di dunia, kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuncinya iman tadi, dan kemudian pilihan yang kedua adalah tentu adalah kita bahagia juga di kehidupan akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalaupun yang tersedia di kehidupan dunia ini, walaupun banyak penderitaan yang kita alami, ketidakenakan, ketidaksenangan, atau segala kekurangan dalam bentuk materi, tapi kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, maka kita tentu harus lebih mensyukuri dan harus berusaha untuk mencapainya. Tapi yang paling kita khawatirkan, nah ini yang tentu harus mesti kita hindari. Sudahlah di hidup dunia ini melarat secara materi, ndak banyak kekurangannya, banyak ketidakcukupan yang dimilikinya, segalanya secara materi kurang, hidup hanya pas-pasan, tapi sudah tuh kemudian di atas dunia ndak lo kenal dengan Allah, besok Allah campakkan dalam neraka 2 kali merugi. Kalau orang kafir, mereka bergelimang harta, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, masih dapat jut di dunia. Tapi nan parah tu sudahlah melarat di atas kehidupan dunia ini, engkar pada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat Allah campakkan ke dalam neraka. Tentu dua hal yang tentu sangat tidak mengenakan dan merugikan bagi kita. Dan idealnya seperti kita sampaikan, di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan dan kebahagiaan, di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah hindarkan kita dari nerakanya. Mudah-mudahan tolak ukur kebahagiaan, kesuksesan di kehidupan dunia sampai akhirat ini betul-betul jadi pedoman bagi kita, sehingga kita tidak menjadi kagum, tidak menjadi kemudian merasa wah ketika melihat orang diberi bergelimang harta, jabatan yang mentereng, dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kagum ketika seseorang diberi harta, kemudian harta itu dijadikan sebagai jalan untuk memudahkan, memuluskan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sukses yang sesungguhnya menurut Al-Qur'an. Allah masukkan ke surga, Allah hindarkan dari neraka, dan kemudian dan tentu nikmat yang paling nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, wajahnya zat Allah Subhanahu wa taala di surga bisa kita tatap. Karena inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.